Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Pak, ini kami ada tugas dari calon guru penggerak ya Pak. Jadi kami diminta tugas untuk mewawancarai Bapak untuk mengetahui bagaimana Bapak selama ini mengambil keputusan Pak jika ada sebuah dilema etika atau keputusan moral. Jadi saya mengambil waktu Bapak sebentar ya Pak, maaf ya Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau keputusan moral Pak? Baik, untuk pertanyaan yang sudah disampaikan tadi bagaimana ya, saya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, saya mengetahui kasus dan memetakan kasus yang akan saya selesaikan yang terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Sebab suatu kasus terkait dengan orang-orang ataupun pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama, ya, maka sebagai kepala sekolah saya harus mampu memilih atau mengambil keputusan yang dengan nilai-nilai kebajikan. Sebab di sini kita melihat dan bukan data yang terkait akan masalah, harus diselesaikan dengan menguji setiap keputusan yang akan kita ambil. Ya, apakah terkait dengan peraturan atau peraturan-peraturan yang berlaku atau sesuai dengan legal standing ya, regulasi yang berlaku. Nah, itu kira-kira jawaban saya yang pertama. Lalu. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Saya akan mengangkat poin-poin penting yang menjadi dasar nilai-nilai kebajikan, seperti rasa peduli terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasa keadilan versus ya belas kasihan yang nantinya berdampak kepada setiap orang ataupun pihak-pihak yang terkait pada kasus yang akan diselesaikan. Ya, itu kira-kira jawaban yang bisa saya berikan. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadinya menanyakan hal-hal apa yang efektif ya. Yang selama ini saya lakukan hal yang efektif menurut saya, yang harus dilakukan adalah melakukan kolaborasi dengan orang-orang ataupun pihak-pihak yang terkait ya, untuk menyelesaikan masalah yang perlu masalah-masalah yang perlu menetapkan satu keputusan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Lalu berikutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut saya tantangan dalam pengambilan keputusan ini adalah tidak semua orang bisa menerima keputusan yang kita ambil. Maka untuk itu kita perlu sedetail mungkin dalam mengumpulkan seluruh data-data dan fakta ya, yang dikumpulkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Ya. Lalu selanjutnya pertanyaan yang kelima, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan kasus pada kasus dilema etika Pak? Untuk menyelesaikan satu masalah tidak mungkin langsung diselesaikan pada waktu itu juga ya. Saya harus melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder ya, seperti Wakasek ya, guru yang terkait ya, untuk menyelesaikan kasus tersebut. Lalu membuat jadwal pertemuan untuk melibatkan semua komponen tadi ya, semua komponen yang terkait dalam pengambilan keputusan.
sehingga keputusan yang kita ambil tepat dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini ada dua faktor ya yang bisa kita ambil, yaitu orang-orang yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Ini yang pertama, orang-orang terdekat dengan kita kalau sebagai kepala sekolah, dengan wakasek, ya, dengan guru-guru. Nah, lalu yang kedua, faktor yang sangat terkait adalah lingkungan kerja. Ya, di sekolah ini lingkungan sekolah yang dapat menciptakan hal-hal yang positif dengan cara berkolaborasi untuk mengambil sebuah keputusan yang bijaksana, sehingga keputusan kita diterima oleh semua pihak. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil berdasarkan pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Apa yang bisa saya ambil dari sini ya? Saya jadi semakin bijak ya untuk mengambil sebuah keputusan, ya, melihat rasa peduli dan rasa kasihan dalam mengambil keputusan yang baik untuk pihak-pihak yang terkait. Ya. Sebagai refleksi, saya dalam mengambil keputusan ini, ya, keputusan yang menyangkut dilema etika ini, mengenai pengambilan keputusan ini, untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati dalam memutuskan satu masalah-masalah, apalagi berkaitan dengan dilema etika, karena ini menyangkut nilai-nilai kebajikan. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan dalam wawancara ini. Semoga ya Bapak Ibu guru sebagai guru penggerak dapat memahami apa yang sudah saya sampaikan, sehingga mungkin bisa dipakai di hal-hal yang lain. Demikian saja, terima kasih. Baik Pak, terima kasih sekali ya Pak atas waktu yang Bapak berikan. Semoga pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan selama ini juga menjadi pembelajaran buat saya sendiri saat saya mengambil keputusan, khususnya bagi siswa saya di dalam kelas Pak. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Oke. Pak permisi ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Jadi kami ini ada tugas untuk mewawancarai Ibu terkait dengan tugas guru penggerak ini Bu. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu bagaimana selama ini Ibu mengambil sebuah keputusan sebagai kepala sekolah ya. Jadi nanti pengambilan keputusan itu bisa berupa dilema etika yang memang sama-sama benar ya Bu ya, dan atau rujukan moral Bu, di mana ada benar dan ada salahnya seperti itu. Baiklah Bu, nanti ini ada beberapa pertanyaan Bu. Untuk pertanyaan pertama yang mau saya ajukan itu Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang memang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral? Saya sebagai kepala sekolah, saya harus mampu mengambil keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti Ibu melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya ya Bu ya? Iya. Iya, seperti apa. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama
untuk dilema etika ya Bu, di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar. Gimana Ibu akan keputusannya? Dan saya akan mengangkat poin-poin penting yang ada nilai kebajikan seperti rasa peduli terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi mengangkat poin-poinnya dulu ya Bu. Iya. Lihat nilai-nilai kebajikannya dulu, terus pihak-pihak mana saja yang terkait dengan masalah tersebut pastinya ya Bu ya. Iya, iya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, ternyata tentunya harus dengan nilai kebajikan itu juga. Iya. Oke, Bu. Langkah-langkahnya ya harus menjadi kebajikan juga ya Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, menurut Ibu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam mengambil keputusan? Hal efektif apa yang membuat Ibu itu gampang untuk mengambil sebuah keputusan? Hal efektif yang harus saya lakukan adalah berkolaborasi dan diskusi dengan pihak yang terkait seperti wali kelas, orang tua siswa, boleh juga dengan siswa diikutsertakan. Berarti kerjasama lah Bu, Iya. kolaborasi itu memang perlu ya dalam menyelesaikan sebuah masalah keputusan. Perlu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan Ibu kalau mengambil keputusan? Ya, kalau tantangan itu dalam mengambil sesuatu keputusan ya, terkadang ada orang yang dapat menerima keputusan kita, akan tetapi ada juga yang pihak yang lain yang tidak setuju dengan hal yang terkait. Iya. Jadi tangannya ada hal ada Yang pihak yang memang tidak menerima setuju dan ada yang tidak menerima, yang tidak setuju. itu memang selalu jadi tantangan ya. Iya, betul. Bisa. Oke baik Bu. Selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah? Misalnya Ibu mengambil keputusan kalau ada masalah, apa langsung Ibu selesaikan di situ atau Ibu melihat poin-poinnya dulu terlebih dahulu? Ya, kalau seperti itu kami melihat poin-poinnya terlebih dahulu, baru kami musyawarahkan dulu bersama teman-teman guru, wali kelas, dan boleh juga dengan orang tua siswa. Setelah itu baru kita ambil jadwal. Sekali Bu. Kemudian ada nggak Bu selama ini orang yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, ada. Ya, seperti teman-teman guru, orang tua murid, dan siapa saja yang terkait dalam hal itu. Iya, siswa juga. Begitu juga dengan siswa. Baik Bu, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, khususnya dilema etika Bu selama ini? Kalau pengalaman saya, khususnya untuk dilema etika ini, ya kita harus menggunakan nilai-nilai kebajikan seperti rasa peduli, rasa kasihan terhadap anak, dan untuk kedepannya saya akan lebih berhati-hati untuk mengambil sesuatu keputusan. Tidak boleh dengan tergesa-gesa. Kita harus pikirkan dahulu, baru kita mengambil keputusan. Jangan sampai ada yang dirugikan dan ada yang merasa tidak adil dengan keputusan kita. Baik Bu, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu atas semua jawaban yang Ibu berikan. Di sini saya juga jadi belajar Bu bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan ya Bu. Dan mungkin akan jadi pembelajaran saya juga ke depan bagaimana saya mengambil keputusan sebagai guru